Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan kali ini akan membahas tentang lipid dan membran plasma. Jadi bisa membran di sel, membran mitokondria dan sebagainya. Karena kaitannya lipid sebagai penyusun dari membran-membran tersebut. Masih dengan saya, Ibu Novi. Maksud dan tujuan pembelajaran kali ini, setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang apa itu definisi, terminologi dari lipid, juga klasifikasi lipid, serta memahami bagaimana pencernaan dan penyerapan lipid, fungsi lipid dalam makanan, dan bagaimana mereka terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Setelahnya kita akan membahas tentang struktur membran sel dan fungsi membran sel. Kepentingan kita mempelajari tentang lipid, bahwa lipid dari makanan ya itu dikemas dalam bentuk lipoprotein akan ditransportasikan dari usus halus menuju ke hepar melalui vena hepatica, vena porta hepatica dalam bentuk kilomikron. Sedangkan lipid yang dibentuk disintesis oleh tubuh sendiri di hati itu dalam bentuk VLDL, very low density lipid. Ulangi ya, kilomikron itu adalah bentuk lipid dari makanan, sedangkan VLDL adalah bentuk lipid dari sintesis di hati. Untuk kilomikron dan VLDL ini akan diangkut ya, kemudian dibawa ke jaringan tubuh untuk dioksidasi. Bisa juga disimpan di jaringan adiposa menjadi free fatty acid FFA. Apabila ada kelainan metabolisme lipid, ini bisa menyebabkan hipo atau hiperlipidemia. Jelas pada penyakit diabetes mellitus dengan defisiensi insulin, metabolisme dari free fatty acid ini berlebihan dan berkurangnya penggunaan kilomikron serta VLDL. Ini bisa menyebabkan hipertrigliserolemia. Kita pelajari bahwa lipid adalah senyawa yang tidak bisa larut di air ya. Bayangkan, lipid itu tidak bisa larut di air, sedangkan plasma darah kita 90%-nya adalah cairan. Ya, nanti ada bentuk ya klasifikasi lipid sehingga lipid bisa ditransportasikan di dalam pembuluh darah. Lipid ini larut dalam pelarut nonpolar, contohnya ester, kloroform, dan benzen. Berfungsi bisa sebagai sumber energi, bisa isolator panas, kemudian sebagai penyusun dari membran sel, dan juga pengangkut lipid itu sendiri. Ada bagian hidrofobik, ada bagian lipofilik. Hidrofobik adalah fobia hidro air, fobia takut. Jadi ada bagian yang takut air ya. Kemudian mereka itu sifatnya adalah lipofilik ya. Menyukai lingkungan yang bersifat lipolipid, lemak. Lemak makanan dan lemak hasil sintesis hati, tadi lemak makanan dikemas dalam bentuk kilomikron, sedangkan lemak hasil sintesis hati dikemas dalam bentuk VLDL. Masih ingat ya? Ini harus diangkut ke berbagai jaringan untuk digunakan dan untuk disimpan. Ingat, fungsi lipid tadi bisa juga sebagai sumber energi. Permasalahannya bahwa lemak harus melewati jalur aqueous, jalur tadi di plasma darah di mana 90%-nya adalah berisi cairan.
maka lipid ini harus dikaitkan dengan lipid amfipatik dan protein agar lipid menjadi lipid plus protein, menjadi lipoprotein yang bersifat polar, bisa dalam massa cair ya, polar, sehingga bisa melewati jalur plasma darah. Untuk klasifikasi lipid, ada simple lipid, ada compound lipid, dan derivat lipid. Simple lipid itu adalah fatty acid, asam lemak. Nah, ini adalah bentukan terkecilnya. Kemudian ada trigliserida, yaitu ester gabungan dari asam lemak dengan gliserol. Gliserolnya 1. Berarti ada 3 asam lemak yang bergabung dengan 1 gliserol menjadi trigliserida, atau disebut juga triasil gliserol, itu nama panjangnya. Simple lipid juga ada wax. Wax itu ester dari asam lemak dan alkohol. Wax itu sejenis lilin ya. Kemudian ada compound lipid. Compound lipid berarti lipid yang sudah digabungkan dengan molekul lainnya. Contoh, fosfolipid berarti lipid plus gugus fosfat. Fosfolipid ini banyak sebagai penyusun membran. Kemudian ada glikolipid. Glikolipid yaitu glukosa dan lipid ya, berarti gabungan antara lipid dengan karbohidrat. Ini banyak digunakan sebagai penanda di membran sel. Serta ada lipoprotein, berarti lipid plus protein. Ini banyak sebagai pengangkut lemak itu sendiri, pengangkut lipid itu sendiri. Lipoprotein kita akan bahas berikutnya. Selanjutnya ada derivat lipid, yaitu gliserol, turunan lipid ya. Jadi lipid bisa dibentuk menjadi senyawa lainnya, yaitu ada gliserol, kemudian ada steroid, ada vitamin, dan berbagai hormon. Ada vitamin yang dibentuk dari lipid, ada yang bisa menyebutkan? Yaitu vitamin yang aktif dengan penyinaran, vitamin D. Klasifikasi lipid lainnya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah bisa dihidrolisis atau tidak. Berarti ada 2 jenis ya, hydrolysable lipids dan non-hydrolysable lipids. Ada komponen lipid yang dapat terhidrolisis, ini dihubungkan satu sama lain dengan ester. Sifat hydrolabel lipid, saya ulangi, ini diikatkan satu dengan yang lainnya dengan ikatan ester. Mereka mudah dipecah baik secara enzimatik maupun secara kimia. Di bagian yang gambar yang agak gelap itu adalah non-hydrolysable lipid. Di bagian kuning yang lebih terang itu adalah hydrolysable lipid. Kalau kita lihat yang pertama, hydrolysable lipid ada ester, ya, ada turunan ester, ada fosfolipid, dan ada yang kotak paling bawah adalah glikolipid. Apa saja turunan dari ester? Contohnya adalah fat, lemak, ya, lemak secara umum. Kemudian ada wax, kemudian ada sterol ester. Untuk fosfolipid, ya, contoh fosfolipid adalah fosfatidat, kemudian ada fosfatid dan sphingolipid. Ini tidak kita bahas secara spesifik, kita hanya membahas nanti yang banyak kita jumpai saja, yang jumlahnya banyak. Kemudian ada glikolipid. Glikolipid contohnya adalah cerebroside dan ganglioside. Contoh dari non-hydrolysable lipid yaitu disebut hidrokarbon, alkohol, dan
asam. Dari hidrokarbon ini ada alkans, ya. Kemudian ada karotenoid. Karotenoid pewarna di makanan, pewarna alami. Kemudian ada alkohol, ya. Alkohol dengan rantai panjang, kemudian ada sterol, kemudian steroid. Ini juga nanti kalau diturutin bisa menjadi hormon-hormon dan produk lainnya. Kemudian yang non-hydrolysable lipid lainnya adalah asam. Asam di sini maknanya adalah asam lemak dan eikosanoid. Kita bahas sifatnya satu persatu. Hydrolysable lipid, ya. Ini adalah lipid ester yang sederhana. Tadi apa saja yang termasuk? Ada fat, ada wax, dan ada ester sterol. Fat atau kita maknanya adalah lemak, ya di sini adalah triacylglycerol atau trigliserida. Ada satu gugus gliserol memiliki 3 asam lemak atau 3 residu asil. Kemudian ada wax atau lilit. Ini ada pembentuknya adalah alkohol dan 1 asil residu. Sedangkan ester sterol ini adalah 1 sterol dan 1 residu asil. Ada yang kedua yaitu ada fosfolipid. Fosfolipid adalah ester dengan struktur yang lebih kompleks. Ini lebih kompleks. Nah, karakteristik mereka bahwa ada residu fosfat. Namanya juga fosfolipid. Jadi ada residu fosfat plus lipid. Contohnya asam fosfatidik. Asam fosfatidik itu adalah 1 gliserol dengan 2 residu asil dan 1 gugus fosfat. Kemudian ada fosfatida yang mempunyai susunannya yaitu 1 gliserol, 2 residu asil, 1 fosfat, dan 1 alkohol amino. Ada berikutnya sphingolipid. Ya, sphingolipid yaitu gliserol dan 1 asil residu digantikan oleh sphingosine. Sangat penting dalam kelompok ini yaitu ada glikolipid, cerebrosid, dan gangliosid. Glikolipid mengandung gula yaitu 1 sphingosine plus 1 asam lemak dan gula. Sedangkan cerebrosid yaitu ada 1 sphingosine, asam lemak, dan gula. Sedangkan gangliosid yaitu sphingosine plus asam lemak, beberapa gugus gula, dan termasuk asam neuramin. Jadi ini spesifik di syaraf. Klasifikasi kedua yaitu non-hydrolysable lipid. Ya, hidrokarbon contohnya alkana dan karotenoid. Alkohol dalam alkanol berrantai panjang dan sterol siklik seperti kolesterol, dan steroid seperti estradiol serta testosteron. Asam yang paling penting adalah terakhir yaitu asam yang paling penting adalah asam lemak. Juga eukosinoid yaitu turunan dari lemak tak jenuh ganda atas. Lemak tak jenuh ganda asam arakidona. Supaya lebih terkonsep, lihat kembali tadi gambarnya ya. Apa saja yang termasuk hydrolysable lipid dan non-hydrolysable lipid. Kita cek masing-masing ya. Apa saja fungsi lipid? Kalau dari gambar itu ada lemak, ya, gliserol dipecah menjadi asam lemak, masuk ke dalam mitokondria. Asam lemak akan metabolisme menjadi ATP.
ya, ATP, dan hasil metabolisme adalah CO2, H2O, ATP, di mana metabolisme ini membutuhkan oksigen. Iya, benar sekali. Jadi, fungsi lipid ya bisa sebagai sumber energi. Lipid ini adalah sumber energi yang penting dalam diet. Secara kuantitatif, mereka mewakili cadangan energi utama. Ya, cadangan energi utama. Lemak netral khususnya disimpan di sel adiposit. Disebut lemak netral karena tidak mempunyai muatan ya. Ini akan disimpan di sel spesifik yang kita sebut sebagai sel adiposit, sel adiposa atau sel lemak. Lemak dilepaskan dari sel adiposa sesuai kebutuhan. Kapan dibutuhkan? Saat kita kekurangan glukosa. Ya, karena simpanan energi utama kita adalah glukosa. Jadi saat kita berpuasa, saat kita tidak makan, maka lemak dari sel adiposit akan dikeluarkan. Kemudian dioksidasi dalam mitokondria untuk membentuk air dan karbon dioksida, di mana menggunakan oksigen. Proses ini juga menimbulkan pemakaian koenzim sehingga koenzim berkurang yang digunakan untuk produksi ATP dalam rantai respirasi seluler. Kita akan bahas bagaimana rantai respirasi seluler atau transport elektron pada pertemuan spesifik tentang metabolisme karbohidrat. Silakan dicek di channel YouTube saya video tentang transport elektron. Fungsi lipid yang lainnya yaitu sebagai struktur penyusun. Untuk menyusun apa? Utamanya lipid amfifatik digunakan oleh sel untuk membangun membran, ya, membangun pelapis. Khas pada lipid membran yaitu ada apa saja? Di gambar ada fosfolipid, kemudian tidak terlihat ada glikolipid dan kolesterol. Fosfolipid masih ingat? Ada lipid yang bergabung dengan gugus fosfat. Termasuk apa tadi? Fosfolipid, glikolipid ini termasuk kategori kompon lipid. Fungsi lainnya sebagai isolator termal. Kita lihat di situ ada paus ya. Ada paus di mana dia bisa hidup di perairan dingin. Ya, di perairan dingin dengan suhu 0 derajat. Ini di kutub ini karena ada es. Ya. Di mana paus itu mempertahankan suhu internalnya, suhu internal tubuhnya seperti kita 30 derajat Celcius. Ya, dia mampu hidup ya di lingkungan 0 derajat. Saya sudah merasakan 2 derajat itu sudah nggak sanggup. Ya, ibaratnya langsung kepengin masuk ke bed cover. Ini paus malah berenang dalam suhu 0 derajat Celcius dengan suhu dipertahankan 30 derajat Celcius. Ada apa? Karena ada lipid. Lipid adalah isolator termal yang sangat baik. Pada hewan tingkat tinggi, lemak ditemukan di jaringan subkutan dan di sekitar berbagai organ, di mana mereka berfungsi sebagai mekanik dan isolator termal. Pada bayi, mereka masih banyak brown lipid, brown fat. Jadi mereka mempunyai, pada bayi baru lahir, mereka mempunyai brown fat, yaitu kalau maknanya adalah lemak coklat. Semakin dewasa, brown fat ini akan semakin hilang. Jadi ketika kita beranjak dewasa, hilang. Ya, dengan adanya brown fat ini melindungi bayi dari risiko hipotermia.
sebagai kepala penyusun membran. Jadi tadi kita lihat ada fosfolipid, ada bagian kepala dan bagian ekor. Sebagai kepala penyusun membran sel, lipid juga melindungi sel-sel dari lingkungan mereka secara mekanis dan secara elektrik. Impermeabilitas membran lipid ke ion memungkinkan pembentukannya. Kemudian ada fungsi-fungsi spesifik. Kalau kita lihat di gambar sebagai signaling, lipid banyak digunakan dalam aktivitas sinyal antar sel dalam sel, ya. Kemudian sebagai angkor jangkar dari membran sel, kemudian sebagai kofaktor, serta sebagai pigmen visual. Beberapa lipid telah mengadopsi peran khusus di dalam tubuh. Ada steroid, eukasinoid, eukosanoid, kemudian dan beberapa metabolit dari fosfolipid dapat berfungsi sebagai pensinyalan, signaling, sebagai second messenger. Ya, mereka bisa berfungsi sebagai hormon, mediator, dan second messenger. Second messenger digunakan bagi hormon-hormon yang terbentuk dari protein, sehingga untuk mempengaruhi sinyal intrasel, dia harus menggunakan second messenger. Ya, second messenger ibaratnya penyampai pesan kedua. Jadi hormon protein hanya mengetuk pintu sel, kemudian menyampaikan informasinya kepada second messenger. Second messenger inilah yang akan menyampaikan informasi masuk ke dalam sel. Fungsi khusus lainnya sebagai angkor. Angkor itu sebagai jangkar untuk menempelkan protein ke membran. Kenapa membutuhkan angkor? Karena ada protein-protein integral, ada protein yang dia terbenam di membran plasma. Apa fungsinya? Bisa sebagai channel ion, gate ion, bisa berfungsi sebagai reseptor. Maka dia butuh angkor, butuh jangkar untuk menempelkan protein tersebut ke dalam membran. Lipid juga bisa berfungsi sebagai kofaktor. Kofaktor adalah meningkatkan reaksi enzimatis. Contohnya yaitu vitamin K dan ubiquinon. Vitamin K berperan dalam metabolisme lipid, ubiquinon berperan dalam signaling untuk degradasi sel, bisa kemudian untuk pelajari ubiquinon juga di rantai respirasi seluler atau transport elektron, ya, karena ubiquinon bisa membawa elektron. Kemudian fungsi khusus lainnya, ya, sebagai pewarna retina. Retina karotenoid, lipid yang peka terhadap cahaya, sangat penting dalam proses penglihatan. Beberapa lipid tidak terbentuk secara independen di dalam tubuh, jadi ada asam-asam lemak yang sifatnya esensial, harus kita dapatkan dari luar tubuh. Ya, asam lemak esensial dan vitamin. Vitamin itu juga tidak bisa kita sintesis sendiri, kecuali vitamin D. Vitamin yang larut lemak, masih ingat vitamin A, D, E, K, ya, adalah komponen nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Next, berikutnya kita bahas tentang struktur lemak. Lemak adalah ester dari gliserol alkohol. Ulangi, lemak adalah ester dari gliserol alkohol trivalen dengan 3 asam lemak. Kalau dilihat sebelah kanan itu adalah
animasi dari kalau punya 3 asil residu ya namanya trigliserida itu ya, mewakili bentuk lemak. Ya, ada gliserol dengan gugus asil residu. Ketika asam lemak tunggal diesterifikasi dengan gliserol, maka produk tersebut disebut monoasil gliserol. Mono karena baru satu. Diasil gliserol berarti ada 2 residu asam lemak. Triasil gliserol berarti ada 3 residu asam lemak. Esterifikasi dengan asam lemak tambahan akan menyebabkan diasil gliserol. Tadi sudah dibahas. Ada 1 ester asam lemak, maka monoasil gliserol. Ada 2 asam lemak, maka diasil gliserol. Dan pada akhirnya akan membentuk triasil gliserol. Ya. Lemak yang sebenarnya sebelumnya tadi kita sebut sebagai trigliserida. Oke, triasil gliserol ini tidak bermuatan, maka mereka juga disebut sebagai lemak netral. Inilah yang mayoritas disimpan di sel adiposit. Ini gambarannya ya, gliserol. Gambar yang sebelah kiri adalah gliserol dengan 3 atom karbon dengan gugus OH. Ketika ada ikatan ester, ya maka esterifikasi dengan 1 residu asam lemak, maka akan membentuk monoasil gliserol. Ketika ada 2 asam lemak, maka menjadi diasil gliserol. Dan terakhir, ketika menjadi 3 asam lemak menjadi triasil gliserol atau trigliserida, atau secara umum inilah yang disebut fat atau lemak. Berikutnya kita bahas bagaimana absorpsi lemak. Ya, kita makan gorengan, kita makan daging berlemak, bakso, sate, ayam, dan sebagainya. Ya, setelah kita degradasi secara mekanik di gigi, kemudian bisa menjadi bolus kita telan, masuk esofagus, masuk ke gaster. Ya, umumnya setelah dari gaster ini baru lemak akan diabsorpsi. Kecuali derivat lipid alkohol. Alkohol bisa diabsorpsi sejak di lambung. Tetapi umumnya lemak jenis lainnya dari diet akan diabsorpsi di duodenum dan jejunum dalam bentuk misel. Misel ini adalah seperti droplet, seperti tetesan ya, yang bagian luarnya dikelilingi oleh fosfolipid. Ingat, fosfolipid sendiri adalah kompon lipid ya, yang dia bisa bersifat polar, sehingga dengan dia menggandeng gugus fosfat, membuat kepalanya itu bersifat polar, sehingga bisa bertahan di lingkungan yang banyak airnya. Di dalam droplet misel ini kandungannya bisa mengandung bile salt, mengandung garam empedu ya, kemudian mengandung lecitin, serta dia juga berfungsi lain, yaitu mentransportkan vitamin ADEK. Vitamin ADEK yang kita konsumsi untuk bisa ditransport ke tubuh, nah ini diabsorpsi dulu dalam bentuk misel, digabung-gabung di situ. Serta tentu saja ada free fatty acid. Di komponen misal ada monogliserida dan free fatty acid serta segala hal yang tertampung di dalamnya. Tadi ada bile salt, ada lecitin, ada vitamin larut lemak.
Kemudian misel ini akan berdifusi ke dalam eterosit. Eterosit ini adalah sisi dari sel usus halus. Di dalam sel, monogliserida dan free fatty acid akan bergabung, akan dikemas. Jadi di dalam usus halus akan dikemaslah bentuk trigliserida. Selanjutnya, trigliserida ditransportasikan dalam bentuk lipoprotein. Jenis apa dari lipoprotein yang spesifik mengangkut lemak dari diet? Tadi di awal kita sudah bahas. Ada yang masih ingat tidak? Dalam bentuk kilomikron. Jadi, saya ulangi. Pengemasan trigliserida di usus halus. Nah, trigliserida ini akan ditransportasikan, dibawa ke vena porta hepatica oleh lipoprotein yang disebut sebagai kilomikron. Ini bentukan misel ya, dengan kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Di dalam misel inilah ada vitamin, ya, ada asam lemak, ada gliserol, ada lecitin, gitu. Setelah kita absorpsi, maka akan diangkut, ditransportasikan. Ya, kita bahas pengangkutan lipid. Ada trigliserida, ada kolesterol, serta ester kolesterol ini tidak dapat ditransport via pembuluh darah. Ya, karena mereka tidak larut air. Ya, maka mereka harus ditambah dulu dengan fosfolipid dan lipid amfipatik agar dapat larut dalam air sehingga menjadi lipoprotein. Kita bahas spesifik pengangkut lipid di plasma, yaitu lipoprotein. Tadi kita baru kenalan dua jenis lipoprotein, yaitu kilomikron dan VLDL. Lipoprotein jenis lainnya yaitu ada LDL dan HDL. Kita bahas. Kilomikron ini isinya utamanya adalah trigliserida dari usus halus. Ini merupakan lipoprotein terbesar. VLDL, very low density lipid, ini disebut juga sebagai pre-beta lipoprotein. Unsur utamanya juga sama, yaitu trigliserida. Pembedanya dengan kilomikron, kalau kilomikron itu berasal dari penyerapan trigliserida di usus, sedangkan VLDL ini adalah pengangkut trigliserida yang merupakan hasil sintesis di dalam hepar. Selanjutnya ada LDL, low density lipid. Ini disebut juga sebagai beta lipoprotein. Setelah VLDL, beredar, VLDL ini akan melepaskan asam lemaknya pada sel-sel yang membutuhkan, akan mengecil karena dia melepaskan asam lemak. Yang tadinya dropletnya besar menjadi lebih kecil, bisa saja menjadi separuhnya saja. Nah, hasil sisa dari VLDL inilah yang disebut sebagai LDL. Jadi dia masih mengandung trigliserida dan juga kolesterol. Kemudian ada HDL, high density lipid. Disebut juga sebagai alpha lipoprotein. Ingat, kalau beta lipoprotein adalah VLDL dan LDL. Pre-beta lipoprotein VLDL, beta protein adalah LDL. Sedangkan alpha lipoprotein adalah HDL. Ini berperan dalam metabolisme VLDL dan kilomikron
serta pengangkutan kolesterol. Unsur utamanya adalah fosfolipid. Inilah yang membuat densitasnya paling tinggi karena kandungan utamanya adalah bersifat polar. Kandungan utamanya adalah fosfolipid. Untuk lebih memahami bagaimana transportasi lipid ini, silahkan cek di channel saya bagaimana transportasi lemak. Ya, ini bentuk dari struktur lipoprotein. Struktur membrannya nyaris sama dengan misel. Misel masih ingat? Misel adalah untuk proses absorpsi asam lemak ya dan gliserol dari lumen usus halus menuju ke usus. Nah, membrannya sama dengan misel ini, struktur lipoprotein membrannya sama, yaitu ada fosfolipidnya. Kepalanya warnanya biru bersifat polar, sedangkan ekornya itu yang bersifat kuning, yaitu yang hidrofobik. Di dalamnya, nah itu ada berbagai macam. Di dalamnya ada kolesterol, kemudian ada trigliserida, ada ester kolesterol, ya berbagai macam. Tergantung tadi dari nama-nama masing-masing lipoprotein. Next, kita bahas apa saja ya komponen dari lipoprotein. Dari gambar tadi itu ada apa saja? Ada inti lipid. Ya, isinya apa tadi? Ada trigliserida dan ester kolesterol. Lapisannya apa? Lapisannya adalah molekul kolesterol dan fosfolipid amfipatik. Kolesterol hanya tertanam sedikit, yang mayoritas adalah fosfolipidnya. Kemudian ada tambahannya yang disebut sebagai apoprotein dan apolipoprotein. Apa itu apolipoprotein? Yaitu penanda dari lipoprotein. Lipoprotein masih ingat ya? Ulangi lagi biar paham. Ulangi, apa saja jenis lipoprotein? Ada kilomikron, ada VLDL, ada HDL, IDL, LDL. Ya. Nah, mereka harus ditandai supaya ini toh VLDL, ini toh kilomikron. Jadi ada penanda spesifik. Itulah yang disebut sebagai apolipoprotein. Membentuk lapisan luar struktur protein disebut ApoB sebagai kofaktor enzim C2 pada LPL. LPL adalah lipoprotein lipase. Kemudian sebagai ligan itu reaksi enzimatis ya. Ligan untuk interaksi dengan reseptor lipoprotein. Penanda, ligan itu untuk penanda supaya lipoprotein itu bisa menempel pada reseptor spesifiknya. Kita kenal apolipoprotein ada ApoA, ini dimiliki oleh HDL. Saya ulangi. Apolipoprotein A atau kita singkat sebagai ApoA ini dimiliki oleh HDL. ApoB 100 ini dimiliki oleh LDL. Kemudian ada ApoB 100 juga dimiliki oleh VLDL. Sedangkan kilomikron terlihat memiliki ApoB 48. Kalau kita lihat inilah komposisi apa isinya lipoprotein di plasma manusia ini ya. Ini saya beri contoh yang manusia. Yang kolom pertama, kolom paling kiri itu ada lipoprotein namanya, ada kilomikron, kemudian ada remnan kilomikron remnan itu kilomikron sisa, kemudian ada VLDL, ada IDL, ada LDL. IDL itu adalah intermediate density lipid,
kemudian ada LDL, selanjutnya ada HDL. HDL dengan subkelasnya HDL 1, 2, 3, serta pre-beta HDL3. Terakhir adalah free fatty acid. Dengan sumbernya masing-masing. Kilomikron sumbernya, ingat kilomikron sumbernya dari usus, dari intestin. Ya. Kalau kilomikron remnan itu adalah sisa, maka sumbernya ya kilomikron. VLDL. VLDL itu sumbernya dari hati. Unsur utamanya sumbernya dari hati karena sintesis sendiri. Sel usus juga bisa mensintetis, tetapi dalam produksi yang kecil, tidak signifikan. Jadi secara umum tetap disebut sintesis kolesterol, sintesis lemak itu tetap dari hati. Kemudian VLDL yang sudah kehilangan asam lemaknya akan mengecil menjadi IDL. Jadi sumber IDL adalah VLDL. IDL pun juga bisa kehilangan asam lemaknya menjadi lebih kecil lagi, disebut sebagai LDL. Paham ya? Jadi ini turunan-turunan. Dari VLDL turun menjadi IDL, namanya lebih kecil lagi turun menjadi LDL. Sedangkan HDL berbeda, ini sintesis sendiri. HDL sumbernya adalah bisa juga dari hepar, utamanya intestin dalam bentuk sedikit, VLDL, dan kilomikron. Kalau asam lemak, sumber utamanya ini kan bentuk simpanan. Asam lemak sumber utamanya adalah jaringan adiposa. Next, mana yang paling besar diameternya? Yang sampai 1000 adalah kilomikron. Itu adalah lipoprotein terbesar. Terkecil adalah HDL dengan subkelasnya. Maka densitasnya, kalau kita cek bersama, densitas paling kecil, ya iya karena dia diameternya itu paling besar, maka densitasnya paling kecil, yaitu kilomikron. Siapa yang memiliki densitas paling besar? Ya, yang 1, ya. Di mana yang mempunyai diameter terkecil? Diameter terkecil dimiliki oleh HDL, maka dia memiliki densitas per gram mililiternya itu paling banyak. Cek kandungan komposisi. Bagaimana perbandingan antara protein dan lemaknya, protein dan lipidnya. Kilomikron memiliki protein paling sedikit. Siapa yang memiliki protein paling besar? Lagi-lagi HDL. Siapa yang memiliki komposisi lipid paling banyak? Kilomikron. Setelah kilomikron, ada kilomikron remnan sama VLDL. Siapa yang komposisinya lipid paling sedikit? HDL. Nah, kemudian apa kandungan di dalamnya? Kandungan di dalamnya kilomikron paling banyak mengandung trigliserida. Remnan kilomikron ada trigliserida, ada fosfolipid dan kolesterol. VLDL kandungan utamanya adalah trigliserida. Kalau HDL ini menarik. Apa kandungan utamanya? Apakah dia punya trigliserida? No. HDL kandungan utamanya adalah fosfolipid. Fosfolipid di mana dia bersifat polar. Jadi HDL inilah yang disebut sebagai lemak baik. Sedangkan kilomikron, VLDL, IDL, LDL ini disebut sebagai lemak jahat. Itu kalau definisi secara umum ya, masyarakat mengenalnya itu. Serta tadi dicek apa kandungan apolipoproteinnya. Kilomikron spesifik ada apolipoprotein B48. VLDL, IDL, dan LDL karena mempunyai apolipoprotein spesifik yaitu B100. Kita bahas satu persatu tentang lipoprotein kilomikron. Sel usus menggabungkan triasilgliserol, protein, fosfolipid, kolesterol, serta vitamin-vitamin yang larut lemak, tadi vitamin A, D, E, K,
ini dalam bentuk yang disebut kilomikron. Kilomikron inilah lipoprotein yang terutama mengandung triasylgliserol. Tadi kita sudah lihat di tabel. Disekresikan ke dalam sistem limfatik ductus thoraxicus. Jadi kilomikron akan ditransfer melalui sistem limfa atau sistem lakteal. Ya, kemudian keluar melalui ductus thoraxicus, masuk ke dalam pembuluh darah sekitar 1-2 jam setelah kita makan. Kilomikron ini bentuknya seperti ini, tadi kita sudah lihat ya, nyaris seperti ya, tadi kita lihat struktur lipoprotein. Ya, lipoprotein kilomikron spesifiknya seperti ini. Ada kepala fosfolipid, ekor fosfolipid, kandungan dari kilomikron ada kolesterol, terutama adalah trigliserida. Kemudian ada protein-protein. Kilomikron hanya ditemukan di hilus, di sistem limfatik yang mengalirkan cairan limfe ke usus halus. Bertanggung jawab pada transportasi seluruh lipid yang kita dapat dari diet atau dari makanan ke dalam sirkulasi. Nggak ada cara transportasi lagi lemak dari makanan untuk bisa dibawa ke sirkulasi, hanya pakai kilomikron saja. Fungsi kilomikron ini mengantarkan apa isinya, yaitu isinya tadi kolesterol, trigliserida, serta vitamin-vitamin dari intestinal, dari usus menuju ke pembuluh limfe dan pembuluh darah, ke jaringan yang butuh seperti di otot, seperti di adiposa, ke sel saraf. Ini untuk kepentingan masing-masing. Kalau untuk sel otot utamanya untuk dioksidasi, bisa untuk menjadi energi. Kalau disimpan di jaringan adiposa utamanya untuk penyimpanan. Tadi juga mengangkut vitamin larut lemak. Bagaimana pembentukan dan sekresi kilomikron? Pembentukan dan sekresi kilomikron kita bisa lihat itu ada brush border, yang ujung atas itu adalah brush border. Kemudian bentuk dari sel usus halus itu kuboid, jadi dia bentuknya kotak. Lingkaran yang biru adalah nukleus, kemudian itu ada sistem transportasi di dalam sel, ada kompleks Golgi, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma. Kita bahas. Ada ApoB. ApoB adalah apoprotein yang dimiliki oleh kilomikron, disekresi oleh ribosom di dalam retikulum endoplasma yang kasar, rough endoplasmic reticulum, ya, RE yang kasar. Kemudian akan bersatu dengan lipoprotein dari RES, retikulum endoplasmic smooth, jadi retikulum endoplasma yang halus. Apa isinya? Isinya adalah trigliserida. Jadi ApoB akan bersatu dengan lipoprotein. Kemudian lipoprotein gabungan tersebut akan ditransportasikan melalui kompleks Golgi, tambah lagi karbohidrat. Kalau sudah dikemas dengan baik ApoB, kemudian trigliserida, karbohidrat dalam bentuk yang sudah jadi, dalam bentuk kilomikron, maka kilomikron ini akan dilepaskan melalui eksositosis. Itu tampak ada jalur eksositosis yang titik-titik hitam itu. Kemudian mengalir ke ruang antar sel, itu ada celah antar sel, mengalir ke situ, mengalir ke ruang antar sel menuju sistem limfatik. Ya, jadi sebelah yang paling kanan itu sistem limfatik, yang kosong itu adalah sistem kapiler. Kalau kilomikron masuknya ke sistem limfatik. Yang kedua ada
lipoprotein VLDL. VLDL, Very Low Density Lipid. Ini adalah komponen asam lemak yang berasal terutama dari lipogenesis, dari sintesis, ya, lipogenesis karbohidrat makanan di hepat. Jadi, kok ada karbohidrat ya? Lipogenesis kok kaitannya dengan karbohidrat? Karena karbohidrat inilah bahan baku untuk lipogenesis. Ingat, karbohidrat adalah bahan baku untuk membentuk lipid di dalam hati. Ini fungsi dari lipoprotein VLDL mengangkut trigliserida dalam darah. Trigliserida pada VLDL dapat dicerna oleh LPL. Tadi ada kita kenalan dengan LPL, apa singkatannya? Lipoprotein lipase. Jadi ini adalah enzim yang merubah VLDL agar melepaskan asam lemak, agar asam lemaknya ini masuk ke dalam sel, bisa digunakan sebagai sumber energi, ya. VLDL ini merupakan alat pengangkut utama trigliserida dari hati, dari setelah disintesis di hati ke jaringan ekstrahepatik. Maksud dari jaringan ekstrahepatik ini adalah jaringan yang berada di luar hepar. Contohnya yang terutama adalah jaringan otot, bisa juga jaringan adiposa, dan serta jaringan syaraf. Kita bahas tentang pembentukan dan sekresi VLDL di hati. Ini contoh bentuk diagram dari sel hepatosit. Berbeda bentuk dengan yang tadi di awal adalah sel usus. Kalau sel usus bentuknya kuboid. Kalau sel hepar seperti ini. Proses pembentukannya nyaris sama. Jadi ApoB100 ini disekresi oleh retikulum di endoplasmic retikulum di retikulum endoplasma kasar. Berikutnya dia akan bersatu dengan lipoprotein yang dikemas oleh retikulum endoplasma halus. Selanjutnya penyatuan ApoB dan lipoprotein ini akan memasuki kompleks Golgi ditambah residu karbohidrat akan dikeluarkan melalui eksositosis. Sampai sini pembentukannya sama dengan pembentukan kilomikron di sel usus. Berbedanya setelah eksositosis maka mengalir ke ruang DINS menuju ke sistem pembuluh darah. Ya, jadi poin 5 dan poin 6 ini pembeda pembentukan dan sekresi antara VLDL dan kilomikron. Kalau ingat, kilomikron setelah dieksositosis dia akan menuju ke sistem pembuluh lakteal atau pembuluh limfe. Sedangkan VLDL transportasinya melalui sistem pembuluh darah. Trigliserida dari kilomikron dan VLDL ini akan dihidrolisis oleh enzim LPL, lipoprotein lipase. Ini kita bahas secara spesifik. Enzim ini berada di dinding pembuluh kapiler, juga di membran jaringan ekstrahepatik seperti jaringan adiposa, jantung, lien, paru, mamai. Pemecahan dari triasilgliserol akan membentuk diasilgliserol dan monoasilgliserol. Dari monoasilgliserol ini akan lepas asam lemak bebasnya, free fatty acidnya, dan ini sebagian besar diangkut ke jaringan ekstrahepatik tadi. Sebagian kecil bergabung dengan albumin kembali ke peredaran darah. Jadi setelah VLDL, kemudian kilomikron melepaskan asam lemak bebas, mereka tidak menjadi dirinya kembali. Mereka akan berubah bentuk.
VLDL akan menjadi yang namanya IDL, Intermediate Density Lipid. Sedangkan kilomikron setelah melepaskan asam lemak bebasnya akan menjadi remnant kilomikron atau kilomikron sisa. Berikutnya, nah ini ada turunannya, turunan dari VLDL. Yang ketiga yaitu lipoprotein IDL, Intermediate Density Lipid. Berasal dari sisa VLDL setelah pencernaan triasilgliserol setelah melepaskan free fatty acid. IDL mengandung trigliserol yang lebih sedikit. Lipoprotein ini bisa langsung diserap oleh hepar melalui proses endositosis. Nanti di hepar akan diuraikan, ya akan dicerna oleh lisosom. Bisa juga nasib dari IDL selain langsung kembali ke hepar, IDL bisa ketemu lagi dengan enzim LPL, lipoprotein lipase. Jadi IDL akan kembali akan melepaskan free fatty acid-nya, dan setelah melepaskan free fatty acid dia akan berubah menjadi LDL, low density lipoprotein, yang kalau kadar LDL ini tinggi maka dia berkorelasi positif menyebabkan kejadian aterosklerosis, timbunan plak ateroma di pembuluh darah. Ada lipoprotein selanjutnya yaitu LDL. Ulangi, bagaimana LDL bisa terbentuk? Dari VLDL lepas free fatty acid-nya jadi IDL. IDL lepas free fatty acid-nya akan menjadi LDL. Ya. Lipoprotein ini berasal dari sisa IDL setelah pencernaan triasilgliserol. LDL mengandung kolesterol dan kolesterol ester kolesterol dalam konsentrasi yang tinggi. Ya, LDL sudah sedikit sekali kandungan dari trigliseridanya. LDL ini berfungsi membawa kolesterol dan fosfolipid ke berbagai jaringan untuk sintesis membran sel. 30% LDL di metabolisme di jaringan ekstrahepatik, sedangkan 70%-nya LDL akan kembali ke hepar melalui reseptornya, melalui reseptor LDL. Nah, ini supaya mempermudah ada gambaran bagaimana konversi lipid. Ada hepar, hepar akan memproduksi VLDL. Jadi itu VLDL keluar. 3 droplet VLDL keluar, transportasi melalui pembuluh kapiler. Ketika dia bertemu dengan lipoprotein lipase di sepanjang pembuluh, maka dia akan melepaskan free fatty acid. Kemana tujuannya nih free fatty acid? Ke jaringan-jaringan yang membutuhkan, jaringan ekstrahepatik, jaringan otot, jaringan adiposa, dan lainnya. Setelahnya VLDL akan berkurang, bentuknya, besarannya akan berkurang, dia akan menjadi IDL. IDL bisa kontak lagi dengan lipoprotein lipase, IDL akan menjadi LDL. Atau IDL bisa pulang kembali ke hepar melalui reseptor. Ya, namanya scavenger reseptor. Kalau LDL melalui reseptor LDL. The last ini adalah lipoprotein terakhir, ada HDL, High Density Lipid. Lipoprotein ini dihasilkan di hepar dan usus. HDL berfungsi mempertukarkan
Apoprotein A ini dimiliki oleh HDL dan E dan lemak dengan kilomikron dan VLDL. Sifat dari HDL ini mengandung tinggi protein dan fosfolipid. Ulang kembali tabel apa properti dari HDL. HDL ini mengembalikan kolesterol ke jaringan ke hepat. Jadi HDL mengembalikan kolesterol dari jaringan perifer untuk kembali ke hepat. Aspek klinik terkait dengan lipid, lemak, fat, dan lipoprotein ketika seseorang dengan alkoholisme, jadi dia biasa meminum alkohol ya. Tadi alkohol adalah turunan lemak, dapat terjadi ketidakseimbangan laju pembentukan trigliserida di hati dengan sekresi VLDL. Yang ini akan menimbulkan efeknya adalah perlemakan hati. Proses selanjutnya adalah sirosis hepatis. Ya. Jadi alkoholisme komplikasinya adalah perlemakan hati. Setelah perlemakan hati akan terjadi kematian dari hepatosit menjadi sirosis hepatis. Demikian pertemuan kita untuk sublipid. Selanjutnya silahkan cek video pembelajaran tentang membran plasma. Bila ada salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.